You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Hai, salam jumpa kembali dengan Ibu Delima dalam materi APBN dan APBD. Nah, di sini kamu dapat membaca dan menyimak tujuan pembelajaran dari APBN dan APBD supaya semua kita mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, pada pertemuan ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian APBN. Yang kedua, tujuan APBN. Dan yang ketiga, fungsi APBN. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan APBN itu? APBN merupakan suatu daftar atau penjelasan terperinci yang memuat penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan oleh undang-undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. APBN juga dapat kita artikan sebagai suatu rencana keuangan negara yang memuat seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran negara dalam 1 tahun yang disahkan dengan undang-undang. Baik, apa pula yang menjadi tujuan dari APBN itu? Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal yang ke-23 ayatnya yang pertama, tujuan APBN adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, dapat kita simpulkan bahwa tujuan APBN adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, berikutnya kita akan membicarakan fungsi APBN. APBN mempunyai 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya, pemerintah memiliki kewenangan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan untuk setiap tahunnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Kebijakan anggaran negara harus disalurkan
kepada masyarakat. Artinya bahwa masyarakat yang berpenghasilan cukup besar diwajibkan untuk membayar pajak yang sesuai dengan objek pajak yang dimilikinya. Kemudian, dana dari penarikan pajak tersebut disalurkan atau didistribusikan kembali ke masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga kesenjangan kehidupan masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang kurang mampu akan berkurang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, pemerintah menggunakan dana yang ada harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam APBN supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, berikutnya fungsi perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, kegiatan apapun yang akan dilakukan tentu tidak terlepas dari keberadaan dana. Jadi, dengan anggaran yang ada, pemerintah dapat merencanakan mekanisme atau cara kerja, tahapan-tahapan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan APBN. Di mana tujuan APBN tadi kita sudah rumuskan, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, fungsi yang kelima adalah fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi, ketika suatu saat perekonomian mengalami inflasi atau deflasi yang cukup berat, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan fiskal untuk mengatasinya. Masih ingatkah kalian apa itu kebijakan fiskal? Jangan sampai terlupakan. Semester ganjil kemarin kita sudah membahas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, kita lanjutkan ke fungsi yang keenam, yaitu fungsi alokasi. Anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Maksudnya, anggaran negara dialokasikan atau diperuntukkan
untuk mengurangi pengangguran. Dengan cara apa? Ya, membuka kesempatan kerja, ya, membangun proyek padat karya, mengadakan pelatihan, ya, dan lain sebagainya. Dan pemerintah mengupayakan supaya dapat terhindari pemborosan sumber daya, sehingga tidak ada penggunaan sumber daya yang sia-sia. Nah, itulah 6 fungsi APBN. Oke kelas, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Tentu kamu semua sudah dapat menjelaskan kembali pengertian APBN dan tujuan APBN, serta dapat menganalisis 6 fungsi APBN. Terima kasih sudah belajar hari ini. Inside